Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Dan hari ini saya ada surat terbuka dan pesan khusus untuk Pak Mahfud MD teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin tahu tentang podcast yang Pak Mahfud adakan di Denny Sumargo ya. Dan dalam podcast itu banyak tuduhan-tuduhan Pak Mahfud terhadap saya. Ya, dibilang saya ini intinya saya ini orang nggak bener lah, dan nggak ada jasa terhadap Indosuria, dan tidak taat pada hukum ya teman-teman ya. Saya cuma mau memberitahukan teman-teman ya, saya akan memberikan cuplikan-cuplikan bukti-bukti itu atas tuduhan Mahfud MD tersebut, biar teman-teman yang menjadi saksi nantinya ya, biar kalian yang menjadi hakim, kalian yang menjadi juri yang menentukan, silahkan. Karena kenapa teman-teman, saya juga sudah hubungin Denny Sumargo ya, meminta hak jawab saya di situ, tapi belum diberi kabar balik oleh Denny Sumargo teman-teman. Karena saya dijelek-jelekin ya, otomatis saya berhak dong gitu loh untuk memberitahukan sisi cerita dari saya teman-teman. Polemik pertama teman-teman yang dipermasalahkan oleh Mahfud adalah Indosuria. Oke, Indosuria itu saya bukan bilang Mahfud itu tidak ada prestasi atau tidak ada sumbangsi, ada ya. Beliau itu masuk mau coba bantu itu di bulan Juni 2022 ya, baru masuk mau bantu tuh Juni 2022. Sebelumnya nggak pernah bantu sama sekali teman-teman. Tapi kita sudah tahu bahwa Indosuria ini sudah mandek sejak 2019 ya. 2020 sudah jadi tersangka, tidak ada juntrungannya di sini teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, dan yang memang update tentang Indosuria pasti tahu perjuangan LQ Indonesia Law Firm dan Alvin Lim. Pertama adalah kami ini mengadakan ya teman-teman sebuah forum di DPR ya teman-teman ya. Kita undang dan kita masukin ke sini teman-teman, forum keadilan. Teman-teman bisa lihat di sini ada judulnya investasi bodong. Kemana pemerintah? Jadi di sini kita mulai teriak teman-teman untuk mendapatkan perhatian dari kepolisian, OJK, kementerian. Ini kalau dilihat edisi Januari 2022 teman-teman ya. Jadi jauh sebelum Mahfud mengurusin ini, saya sudah mengurus ini kasus teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada foto saya. Ya, saya mempoint out bagaimana orang-orang meninggal akibat investasi bodong teman-teman. Ya, ini investasi KSPSB. Kalau ini tadi investasi asuransi, ini investasi Koperasi Sejahtera Bersama. Ya teman-teman ya. Ini juga OJK ini. Ya, OJK diundang juga di dalam pertemuan tersebut, tanggung jawab Mabes juga datang di situ. Dan ini teman-teman bisa lihat bahwa Ibu Yenti Ganasih juga yang merupakan pansel KPK bilang gagal kok dibiarkan saja. Ya, jadi kalau dibaca artikel di sini, kalian akan melihat bagaimana polisi itu mendiamkan saja walaupun sudah gagal bayar nih. Bukan cuma polisi teman-teman, tapi pemerintah ya. Ini hadir juga di sini Wakil Direktur Tipitexus nih teman-teman ya. Di sini bisa dilihat Wadir Tipitexus Kombes Helvi Asgaf di sini ya. Itu juga hadir di dalam pembicaraan tersebut. Nah, ini bisa dilihat di atas di sini ya. Saya sedang melakukan demo pocong, dibilang di sini menggelar untuk presiden dan wakil presiden di sini dan Kapolri ya. Kita gelar ke Istana Negara teman-teman ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini juga ketika saya membawa Alphard LQ Indonesia Law Firm beserta pocong-pocong ke depan istana teman-teman ya. Ini latar belakangnya. Jadi agar supaya ya, ini adalah sedikit dari upaya saya untuk membuat kasus ini tetap viral. Karena kita tahu teman-teman, no viral no justice ya. Apakah hanya majalah Forum Keadilan? Tidak teman-teman. Kita masukkan hampir di seluruh media mainstream. Ini juga Gatra naik ya, halaman depan gerak lambat kasus Indosuria. Ya, jadi saya bicara di situ again and again, lagi dan lagi ya teman-teman ya. Sehingga kasus ini ada perhatian pemerintah ya, mendapatkan perhatian pemerintah teman-teman ya.
terutama setelah saya ditahan. Oke, benar saya ditahan, tapi bukan berarti perjuangan saya selesai ketika saya ditahan. Tim-tim lawyer kami tetap jalan di situ, baik ke kepolisian, ke kejaksaan ya, maupun ke pengadilan di situ. Kami berusaha nge-push juga di sana, dan saya yakin kok Menko Polhukam juga membantu karena adanya berita di media ya. Kalau tidak ada berita di media, Menko Polhukam juga kemungkinan nggak akan bantu, karena dia juga mungkin tidak tahu tentang adanya masalah di situ ya teman-teman. Jadi itu satu hal tentang Indosuria. Nggak masalah bagi saya, nggak masalah teman-teman kalau memang Pak Mahfud mau klaim tentang Indosuria ya teman-teman ya. Kedua, Pak Mahfud bilang saya tidak kooperatif dan saya selalu menghindari pergi ke luar negeri. Itu sangat fitnah yang sangat keji menurut saya teman-teman. Kenapa? Orang tahu kok saya nggak kabur. Orang saya ditangkap juga pas lagi selesai pemeriksaan. Kalau saya mau kabur, saya ngapain balik dari Singapura ke sini? Saya udah di luar negeri saat itu. Ya toh? Jadi teman-teman harus bisa melihat ya di sini fakta dari apa yang dikatakan Pak Mahfud itu ada kebenarannya atau tidak. Nggak bisa dia bilang seperti itu. Terus dia bilang saya tidak mau menjalankan putusan. Pak Mahfud baca tuh putusan 873 Kapit ya, putusan 2019 yang sudah inkrah tentang kasus saya itu. Itu dibilang di situ apa putusannya? Tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan ke kejaksaan, Pak. Tidak ada vonis bersalah berapa tahun itu, tidak ada Pak Mahfud ya. Jadi aduh, Pak Mahfud ini sudah wakil presiden, mau jadi wakil presiden tapi mengecek fakta aja nggak bisa Pak. Gimana ini nanti mau ngurus negara Pak? Ini saya sangat khawatir Pak Mahfud. Tapi gini Pak, tujuan saya membuat surat terbuka itu bukan ke situ Pak. Ya, Anda menyatakan kehebatan Anda, dan saya tahu bahwa sebagai Menko Polhukam Anda bilang kemarin itu kejaksaan itu di bawah saya, polisi itu di bawah saya yang nyuruh mereka, ya kan? Oke Pak, saya ada tantangan buat Bapak Pak, ya. Bukan tantangan juga sebenarnya Pak ya. Bapak lihat di sini di koran headline ya. Headline hari ini Pak, Bapak coba lihat headline kontan Pak. Saya bacakan Pak biar Bapak biar Bapak bisa jelas di situ Pak. Nah, ini teman-teman ya. Judulnya, pemegang polis berharap Menko Polhukam bantu selesaikan kasus Wana Arta Life. Di sini ya. Ini ada ribuan korban Wana Arta Life. Pemegang kasus asuransi Wana Arta Life mendesak sejumlah pihak melakukan tindakan agar masalah terselesaikan. Ini juga kasus yang sudah bertahun-tahun Pak. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orangnya pun udah tahu ada di mana nih ya. Malingnya tuh ada dibilang di sini ada di Beverly Hills nih ya. Evelina Petruska sama Manfred itu 2 suami istri ya. Jadi gini Pak ya, ini masyarakat meminta kepada Anda untuk membantu. Udah teriak nih Pak ke Anda nih Pak ya. Daripada Bapak sama saya kita debat kusir Pak ya kan, Bapak mau mengklaim sebuah pekerjaan yang saya tahu Bapak tidak lakukan, bahkan LP 0086 itu LP Indosuria Pak. Jangan bilang itu LP apa, banyak LP saya tidak tahu. LP 0086 Indosuria pemalsuan itu sudah P21 Pak. Sudah tinggal disidangkan Pak. Anda sebagai Menko Polhukam, kalau Anda bilang kejaksaan itu adalah Anda itu sebagai kejaksaan harusnya melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan dan disidangkan. Tapi Anda memilih untuk tidak menyidangkan ya. Ini ada apa ini antara Menko Polhukam, antara pemerintah dengan penjahat investasi bodong Indosuria. Tapi sudahlah, kalau Anda bilang seperti itu, kalian Anda bilang alasan ono ini ya kan Pak. Ini Pak ya. Anda punya kuping Pak. Pemegang polis berharap Menko Polhukam bantu selesaikan. Ini warga negara Indonesia Pak ya, voter Pak. Di sini mereka ini yang bisa memilih suara Bapak, berharap agar Bapak bantu selesaikan Wana Arta. Ini udah 3 tahun Pak. Kemana Pak Menko Polhukam Pak? Oke Pak, kalau Bapak memang bilang, aduh saya nggak tahu nih Alvin, saya baru tahu sekarang. Oke, saya kasih tahu lagi ya sama Bapak bahwa sudah banyak orang meninggal Pak. Ini sidang-sidangnya pun juga selalu ricuh ya. Penegakan hukum di Indonesia Pak
Kalau calon presiden Bapak, yaitu Ganjar bilang di angka 5, Pak. Ini kalau menurut saya angka 5 karena ya kayak gini, sidang aja ricu, Pak. Sampai ada satu korban Wana Arta meninggal. Ini kalau Bapak baca ya, headline-nya nih, Pak. Ini baru 19 Desember 2023, Pak. Ya, setiap hari ini banyak orang meninggal dari korban investasi bodong. Wana Arta ini satu dari sekian banyak, Pak, ya. Nah, kenapa saya kasih tahu tentang Wana Arta ini? Wana Arta ini kasus yang bukan ditangani oleh LQ, Pak. Ya, tapi saya saja sebagai lawyer, ya, yang seharusnya bergerak kalau hanya ada surat kuasa, Pak. Saya nggak bisa membantu, Pak, di dalam sisi hukum, Pak, terhadap Wana Arta, karena saya bukan pemegang kuasa, surat kuasa, dan di sini bukan lawyer dari Wana Arta ya, Pak, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tertipu, warga negara Indonesia. Bapak tahu asuransi nggak, Pak? Ya, asuransi Wana Arta itu sudah terdaftar OJK, Pak. Bukan investasi bodong, Pak. Itu aja sudah terdaftar OJK, yang seharusnya OJK itu mereview, memverify, dan memastikan keamanan nih ya, Pak, di situ. Nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, terhadap pemerintah, Pak, terhadap masyarakat-masyarakat yang menjadi korban, Pak. Mereka menawarkan produk asuransi, Pak. Ya, apa itu produk asuransi? Anda bilang saya mafia asuransi, ya kan? Saya banyak bantu masyarakat yang klaimnya ditolak oleh asuransi. Kalau nggak ada saya, ya kan? Siapa yang mau bantu mereka, Pak? Emang Menko Polhukam kamu selalu bantuin, Pak? Saya mau tanyakan ke Bapak, ya. Jadi saya mau kasih ke Bapak ini tantangannya sudah terbuka, Pak. Silahkan Bapak bantu, ya. Korban Wana Arta ini, Pak, ini korban yang mereka dibilang beli asuransi. Kalau nanti suatu saat sakit, meninggal, hari tua, ada uang, Pak. Yang nyatanya malah uang mereka digondol, Pak, bawa kabur. Banyak yang sakit, banyak yang mati, gak dibayar, Pak, uangnya, Pak. Kemana pemerintah, Pak? Tadi yang seperti dibilang investasi bodong, kemana pemerintah? Kita sedang memerintah. Kemana Pak Mahfud? Oh, ternyata Pak Mahfud lagi nyalon cawapres. Pantesan kagak tahu ya, masyarakatnya banyak yang mampus di situ, dibohongin, Pak, daripada Bapak capek-capek ya, Pak, mencari citra reputasi, berusaha bilang mendapatkan voting ke Anda, ke PDIP dan kepada calon presiden Anda, bahwa Anda adalah calon pemimpin yang cinta sama masyarakat. Buktikan, Pak. Buktikan dengan tindakan, Pak. Saya nggak butuh Bapak ngomongan Bapak bilang Alvin Lim jelek, ya kan? Alvin Lim jelek atau tidak, nggak ada untung atau ruginya bagi masyarakat Indonesia. Saya tidak merugikan masyarakat Indonesia, Pak. Ya, kalau saya bantuin klaim-klaim masyarakat terhadap perusahaan asuransi yang pada nipuin masyarakat, saya ambil duitnya balik, saya balikin ke masyarakat, Pak. Ya, jadi nggak ada saya merugikan masyarakat, Pak. Coba tanya, Pak. Bapak buka mata dikit. Ya, baca, Pak, komentar-komentar netizen, Pak. Mereka dukung Bapak atau dukung saya di situ? Ya, Bapak cobalah, Pak, melek dikit, Pak. Ya, Bapak itu profesor loh. Profesor itu orang yang punya otak yang pintar loh, Pak. Kok saya lihat dodol banget, Pak? Bingung saya, Pak. Ada cawapres kayak begitu, profesor loh, Pak. Saya kaget itu, saya bingung, Pak. Ya, Anda bilang nggak mau berdebat sama saya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita debat kusir. Anda ke Denny Sumargo, saya kemana? Podcast mana? Anda ke podcast B, saya ke podcast C. Yang ada kita debat kusir, Pak. Ya kan? Kenapa nggak Bapak ketemu saya? Lihat ini bukti-buktinya, saya tidaklah seperti yang Bapak tuduhkan di situ. Lihat dong sisi story saya dong, ya kan? Nggak bisa lu lihat sisi story dari oknum kejaksaan yang sengaja mau P21 Indosuria biar penjahatnya bebas, Pak. Ya, satu, Pak, nggak usah jauh-jauh, Pak. Buktikan saya salah, Pak. Anda buktikan saya salah. Anda punya kemampuan untuk membuktikan saya salah. Gimana caranya? Simpel, Pak. Tolong bantu, Pak, ya, korban-korban Wana Arta Live itu tersebut, ya. Walaupun itu bukan nasabah saya, Pak. Ya, saya tidak dapat uang kalau Wana Arta Live itu selesai, Pak. Tetapi sebagai masyarakat Indonesia, sebagai sesama masyarakat yang cinta kepada sesama saya, Pak, warga negara Indonesia lainnya, Pak, saya akan sukacita dan bersuka, ya, akan gembira sekali, Pak, kalau kasus Wana Arta bisa beres dan para penjahat itu bisa ditahan dan para nasabah yang dirugikan uangnya, Pak, masyarakat Indonesia yang taat pajak itu, Pak, ya, mendapatkan uangnya balik, Pak. Ya, saya senang, Pak. Nah, saya mau Anda yang bantu, Pak. Kenapa?
tugas Anda, Pak. Bukan tugas saya sebagai lawyer, Pak. Saya nggak terima kuasa dari satupun korban Wana Arta, Pak. Dan mereka juga teriak kepada Anda, bukan kepada Alvin Lim, Pak. Ya, mereka teriak kepada Anda, Pak. Saya juga nggak mau jadi pahlawan kesiangan, orang saya nggak diminta dan saya nggak dapat kuasa kok. Coba Pak, Bapak bantu dulu, Pak. Ya, saya mau tahu, Pak. Kalau Bapak bisa membantu, Pak, itu nasabah-nasabah Wana Arta dan kasus ini selesai, Pak. Ya, kasus ini selesai, saya acungin jempol, Pak. Dan saya akan coblos kalian nomor 03. Dan saya akan suruh seluruh keluarga saya dan pendukung saya untuk coblos 03. Saya dukung Anda, Pak. Ya. Dan saya akan minta maaf kalau perlu saya jungkir balik, saya sungkem, Pak. Saya datang ke kantor Anda, saya nyembah Anda, Pak. Ya. Kalau Anda bantu itu. Saya mau tahu, Pak, karena sorry ya, Pak, jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, Menko Polhukam menurut saya itu tidak ada hati, Pak, kepada masyarakat, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang teriak-teriak kayak begini tuh bukan cuma Wana Arta loh. Narada, Pak. Ya, Narada Investasi Manajemen juga ditipu uang mereka. Ya, itu OJK loh, Pak. OJK terdaftar loh, Pak. Mina Padi juga, Pak. Banyak, Pak. Mau listnya, Pak? Saya kasih ke Bapak listnya itu. Itu jutaan masyarakat Indonesia yang ditipu, Pak. Ya. Dan di mana pihak pemerintah? Masa pemerintah gak berpihak di masyarakat, malah berpihak di oknum? Saya bingung kepada kalian. Penjahat kabur yang kelas berat kayak begini, kayak Evelina Petruska ini berapa belas triliun, Pak? 17 triliun, Pak, dibawa kabur sama Wana Arta, Pak. Pemerintah di mana, Pak? Hah? Kasus Alvin Lim 6 juta perak pemalsuan KTP kok kalian gembar-gemborkan dari CNN, Kompas, Detik, semua segala macem, Pak. Sampai Anda podcast kesono kesini, Pak. Nggak ada yang peduli, Pak, sama Alvin Lim, Pak. Dan saya kasih tahu Bapak ya, Alvin Lim juga nggak peduli. Bapak mau menjelekkan nama saya juga, saya nggak masalah, Pak. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya nggak menyapres, Pak. Saya bukan anggota partai, Pak. Saya tidak perlu voting dari masyarakat manapun, Pak. Saya membantu hanya karena tergerak, Pak, secara hati manusia. Saya manusia, bukan binatang, Pak, masih tergerak, Pak. Saya tanyakan, kalau Anda manusia, Anda harusnya bantu dong ini masyarakat. Kecuali kalau Anda binatang, ya, Pak, ya. Kalau Anda binatang, oke, lalu nggak punya akal budi lah, Pak. Ya, ini setelah video saya terbuka pun, Pak, kalau Bapak masih nggak mau bantu itu masyarakat investasi bodong, ya kan. Saya anggap Bapak ini sudah bukan manusia, Pak. Ya, jangankan jadi cawapres, Pak, nggak layak, Pak, jadi warga negara Indonesia, Pak. Ya, jadi jangan, Pak, cuma ngamalin teori doang, Pak. Anda itu S1, S2, S3, S4, S-teler, Pak. Tidak ada artinya, Pak, kalau Anda tidak gunakan kemampuan Anda untuk membantu sesama manusia, Pak. Ya, kalau dari video saya ini saya ditahan, silahkan, Pak. Saya rela ditahan. Yang penting Bapak bantu itu semua investasi-investasi bodong, korban-korban investasi bodong. Jadi saya bisa dipenjara dengan tenang, Pak. Saya dipenjara aja, klien-klien pada nanya, gimana nasib kami, Pak Alvin? Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa berobat, anak saya sakit. Hah? Ibu Santi, Ibu Neti, itu anaknya sakit, Pak. Keluarganya sakit, nggak ada duit, Pak. Ditipu mereka, Pak. Kiri kanan atas bawah, Pak. Dan mereka udah teriak ke pemerintah. Bapak tanya itu kesaksian Ibu Santi, Ibu Neti, dan ibu-ibu yang lain banyak yang udah meninggal, Pak. Di mana pemerintah? Di mana Pak Mahfud MD? Ketika lagi capres Anda bilang Anda yang ngurus Indosuria. Ya toh, padahal LP0086 LP Indosuria yang satunya lagi, yang pemalsuan itu yang sudah P21, sudah tahap 2 loh, Pak. Tahap 2 loh, Pak. Itu sama kalian aja, sama Anda, sama Menko Polhukam gak dilanjutkan, gak disidangkan. Ada apa dengan Anda ini dengan penjahat-penjahat investasi bodong? Ya, lucu sekali, Pak Mahfud. Lucu sekali gitu loh. Masyarakat Indonesia tahu, Pak, nggak budek dia, nggak tuli, nggak buta, Pak, mereka, Pak. Mereka lihat perjuangan saya. Saya naikin koran itu 3 tahun, Pak, dari 2019, 2021, 2022, Pak. Ya, saya masuk penjara 2023, Pak. Mereka tahu itu saya dorong. Ya, tanya sama Nyonya Swan itu.
Tanya sama orang-orang itu Pak, Ibu Riani, Ibu Eliana. Saya kumpulin Pak. Bapak tanya sama mereka Pak, sama korbannya langsung. Ada nggak jasa saya di situ? Ya, saya sangat kecewa dengan Bapak. Kenapa? Ya, seorang menteri, seorang pemimpin yang bijak nggak akan semudah itu Pak. Ya, ngata-ngatain masyarakatnya di situ. Dibilang saya nggak taat hukum. Saya divonis pun dibilang bersalah pun. Apakah saya minta tolong Anda Pak untuk dibebaskan Pak Mahfud? Tidak Pak. Saya jalanin itu 2 tahun. Saya di penjara, saya jalanin tuh Pak. Apakah saya kurang taat hukum Pak? Mau penjara saya lagi? Ya sudah Pak. Mau saya di penjara berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun lagi? Saya jalanin Pak. Satu hal Pak, bantu tuh Pak. Investasi-investasi bodong korbannya Pak. Korban-korban perusahaan asuransi Pak. Saya mau tahu Pak. Mampu nggak Bapak? Karena as we speak Pak, ketika kita sedang berbicara di sini Pak, bukan cuma Wana Arta Pak, ada perusahaan asuransi bodong baru yang timbul Pak. Perusahaan investasi bodong baru timbul. Nggak percaya Pak? Tanya sama Roy Sakti Pak. Itu dia yang berjuang Pak. Dia juga berjuang Pak kepada robot-robot trading Pak. Setiap kali muncul investasi bodong baru, MLM baru yang menipu masyarakat Pak. Di mana letak kalian? Ini pemerintah. Anda Menko Polhukam loh, Anda kaptennya Pak. Kejagung, Kapolri itu semua at your disposal Pak. What the heck gitu loh. Saya confused Pak. What kind of minister are you Pak? Hah? Kerjanya itu cuma podcast kiri kanan, nyapres Pak, nyawapres Pak. Tugas Anda sebagai Menko Polhukam Anda tidak lakukan Pak. Ini teriak ke Anda loh. Masyarakat ini. Apa yang Anda lakukan Pak? Ada nggak kamu mengadres? Ada nggak kamu membalas? Tenang masyarakat, tenang korban. Saya akan bantu. Saya nggak pernah lihat Pak. Saya googling Pak berita tentang Bapak. Ada nggak tanggapan terhadap korban-korban Wana Arta? Nggak ada Pak. Jadi orang yang teriak kepada Anda Pak, Anda tuh tidak mendengar. Ini padahal masuk Kontan, masuk Detik, masuk Kompas, masuk semua media mainstream loh Pak, Wana Arta Pak. Ya, saya yakin Pak, masyarakat akan mendukung saya. Karena kenapa? Komentar-komentarnya juga 99% saya lihat mendukung. Karena kenapa? Masyarakat itu jadi korban di sini. Dan Anda bukan yang membantu korban investasi bodong, korban perusahaan asuransi yang nggak benar. Yang ada malah kalian itu membantu perusahaan-perusahaan itu agar apa? Bisa nipu uang masyarakat. Ya, stoplah bodoh-bodohin masyarakat Pak. Asuransi ya di hari tua lah, inilah tetek bengek, tai lah. Mana ada asuransi kayak begitu? Asuransi itu for profit Pak. Ya, harus bilang ke masyarakat for profit. Lu masukin duit sebisa mungkin, nanti ketika lu klaim gua akan coba tolak. Itu yang harus dikasih tahu ke masyarakat. Because that's the fact. That's the truth. Ya, bukan asuransi itu akan melindungi ketika seorang sakit, seorang orang mati. Pak, udah banyak saya lihat orang mati, orang sakit Pak. Mau klaim ke asuransi, asuransi cuma bilang sorry ya, ternyata lu punya riwayat ini sebelumnya, sorry lu nggak bilang bahwa lu pindah alamat, sorry lu ini ono ini, alasan 1001 sejuta macam alasan Pak untuk ditolak itu asuransi Pak. Itu klaim. Itu saya yang lihat Pak. Dan yang bantu side by side mereka itu saya Pak. Dan law firm lain Pak. Bukan Menko Polhukam Pak. Bukan Menko Polhukam. Kalian creating the problem. Kenapa? Di OJK itu kalian harusnya perusahaan-perusahaan kayak gitu langsung strict dong. Penalize, tutup. Ini tidak. Ya, malah Evelyn itu Pak, pemilik Wana Arta, itu sama pemerintah, sama OJK, sama pemerintah kalian dijadikan ketua AJI Pak. Lu tahu nggak AJI apa? Menko Polhukam. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia itu. Ya, AJI. Nah, Evelyn itu salah satu ketuanya waktu itu, kepalanya. Ya, penjahat lo jadiin kepala asuransi di situ. Ngerti nggak? Wake up Pak. Pak Menko Polhukam, wake up. Profesor kayak begitu, Profesor Linglung itu kayak begitu. Bantu Pak masyarakat Pak. Kalau Bapak memang mau bantu masyarakat, Bapak bilang, Pak Alvin, lu kurang ajar sama gua, datang ke sini. Saya mau penjara. Saya datang Pak.
Jangankan di penjara, Pak. Leher saya potong, Pak. Matiin aja, nggak apa-apa. Kalau orang-orang masyarakat Indonesia dibantu, tujuan saya sudah tercapai, Pak, di dunia, Pak. Saya sudah ada perbuatan baik kepada mereka, pahala baik. Dan saya bukan minta duit, Pak. Itu Wana Arta saya buktikan bukan klien saya, Pak. Satu pun nggak ada klien saya. Saya mau lihat, Menko Polhukam, kamu bantu nggak? Mau bantu nggak nih? Ya kan? Kalau nggak mau bantu, nggak usah banyak bacot, Pak. Ya kan, bacot aja gede lu profesor. Ditantangin debat kagak berani. Alasannya siapa dia? Saya nggak mau debat. Lu pelayan masyarakat. Menteri itu pelayan masyarakat. Kami itu rakyat adalah tuan kalian. Mana ada tuan minta bicara sama pembantunya, sama pelayannya. Kok jawaban pelayan kayak begitu? Ya, masyarakat makin lama makin pintar, Pak Mahfud. Ya, saya bilang, kalau kamu melakukan tetap pada tindakan kamu dan karakter kamu, Pak Mahfud. Gue berani taruhan kuping nih, lu potong kuping gue. Kalau 03 bisa menang, Pak. Saya memberikan Bapak jalan agar supaya Bapak bisa menang. Ambisi Bapak kekuasaan bisa menang. Caranya gimana? Bantu masyarakat, Pak. Masyarakat gak bodoh, Pak. Kalau lu punya hati, lu ikhlas bantu masyarakat. Gue yakin, Pak, lu menang, Pak. Jangankan jadi cawapres, Pak. Jadi presiden dunia juga gue pilih lu, Pak. Tapi kalau tindakan Bapak kayak begini, terus suruh saya muji, tepok-tepok. Enggak, Pak. Sorry, Pak. Gue gak cari makan dari Menko Polhukam. Ya. Mau kantor saya LQ Indonesia Law Firm besok ditutup juga gue gak masalah. Gue banyak duit, Pak. Ya, dari Amerika, dari Singapura saya masih banyak duit. Di negara-negara lain saya banyak duit, Pak. Saya juga banyak saham di sono, Pak. Saya gak cari makan dari Menko Polhukam, dari pemerintah, Pak. Gak perlu. Saya bukan tipe orang jilat pantat pejabat, Pak. Tidak, Pak. Dan saya berbicara ini bukan mencari ketenaran. Saya ngomong kasar, saya tahu banyak yang pasti tidak simpati sama saya. Perjuangan saya bukan mendapatkan simpati masyarakat, Pak. Perjuangan saya agar masyarakat mau dibantu oleh pemerintah. Ngerti nggak kamu, Profesor? Anak saya, dia masih SMA aja lebih ngerti, lebih pintar dari Pak Profesor. Ya kan? Mungkin Bapak perlu kuliah lagi, perlu sekolah lagi di PPK Penabur sana, Pak. Ya, biar otak Bapak benar, biar otak Bapak waras sedikit, Pak. Bapak belajar hukum, Bapak memimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pak. Tapi hati Bapak terhadap masyarakat nol besar. Ngerti, Pak? Ngerti, Pak? Kurang ngerti. Kalau kurang ngerti, Bapak bilang sama saya. Jadi nggak usah bilang lapor ke kantor Anda, lapor kantor Anda. Saya sudah berkali-kali kok, saya kontak terus juga dengan staf ahli Bapak kok, salah satu staf ahli Bapak. Ya, laporan aduan ke Bapak tuh banyak, Pak. Bapak bilang saya sempat mau bantu waktu itu. Tapi Anda tidak bantu, Pak. Ya, cuma pengen, orang juga pengen, Pak. Tapi kalau nggak pernah melaksanakan, percuma itu kepengenannya, Pak. Ya, yang kayak begini. Ya, cawapres juga begitu nanti, Pak, ya. Bapak mau jadi pemimpin negara, ya nanti saya bantu masyarakat ya. Gue pengen bantu, saya kasih janji. Tapi nggak sempat di situ. Nah, inikah calon pemimpin yang didambakan oleh masyarakat Indonesia tuh kayak begini, Pak? Kalau Bapak menganggap saya punya surat ini penghinaan, Pak, saya sudah bilang, Pak, saya bersedia masuk di penjara without trial, Pak. Nggak usah diadili, Pak. Saya dengan sukarela, Pak, masuk penjara, Pak. Gebukin aja sekalian, bunuh aja sekalian, Pak. Waktu saya nggak lama ini kok. Bantu ini, Pak, orang-orang, Pak, masyarakat Indonesia. Nanti dibilang, wah Alvin bantu kayak begitu teriak-teriak biar dia dapat duit. Pak, Wana Arta ini saya bukan klien saya, Pak. Saya kasih tau Bapak. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Bapak bantu Wana Arta, Alvin Lim dan LQ 1 sen pun nggak dapat, Pak. Ngerti ya, Pak? Bantu itu, Pak. Itu orang udah teriak-teriak, Pak. Pemegang polis Wana Arta, Pak. Ribuan itu, Pak. Daripada PDIP atau kalian punya oknum ya, oknum-oknum, saya nggak tahu oknum-oknum yang sudah terlihat gerakannya ya, mengganti kalapas-kalapas apa ya, mungkin bisa mau mencurangi surat-surat di lapas, Pak. Karena seperti kita tahu menteri kalian pun juga dari partai kamu, toh. Nggak usah kayak begitu, Pak. Daripada kayak begitu ngambil suara, Pak.
yang nggak sah, ya kan, pakai cara-cara curang. Mendingan lu bantu masyarakat, biar masyarakat dengan senang hati sukarela nyoblos 03, Pak. Ya, saya nggak menuduh apa-apa dan saya juga bukan menjelekkan partai kalian ya. Tapi saya bingung sama kalian gitu loh. Kok oknum-oknumnya ya, Menkumham, Yasona itu dari kalian yang ngomong kayak begitu. Ya, dibilang saya pembohong, saya gila, apa segala macam. Ya, saya bukan terhadap partai tertentu ya teman-teman ya, masyarakat ya. Saya bilang seperti ini karena tokoh-tokoh yang pada jelekin saya ini, kok saya lihat dari partai tertentu, dari satu partai itu. Ya, teman-teman tahu tuh partai yang mana? Dan diisukan juga kan bahwa kalapas-kalapas diganti, dan itu benar, semua kalapas-kalapas itu diganti. Ada apa itu? Ya, DPR pun udah bilang nih, apakah mau dikondisikan nih suara di sana nih untuk dicurangin. Ya. Sekali lagi ya Pak Mahfud, saya harap ini sudah jelas Pak. Bantu itu pemegang polis Wana Arta Pak. Anda itu pelayan masyarakat Pak. Jadi jangan berpikir Anda itu raja, ya. Masyarakat itu kalian bisa injek-injek, jangan Pak. Kalau Anda seperti itu nanti banteng dari posisi yang paling kuat bisa menjadi posisi paling ciut Pak. Saya bilang seperti ini karena saya cinta pada kalian. Saya cinta pada banteng. Baju saya aja sama Pak, merah Pak. Tapi kita nggak share the same value. Saya berani untuk bela kebenaran Pak. Sedangkan kalian oknum-oknum berani untuk mendapatkan kekuasaan. We are on different page Pak. Ya, we are different caliber Pak. Saya emas, kalian sampah Pak. Sorry ya Pak. Tersinggung sama saya? Ya, saya harap begitu Pak. Karena memang itu tujuan saya, menyinggung kalian supaya kalian mau bergerak, membantu masyarakat Pak. Video ini untuk masyarakat Pak, bukan untuk kepentingan Alvin Lim. Alvin Lim tuh goblok Pak, ngomong-ngomong kayak begini nanti dia yang bisa dipenjara. Alvin Lim tuh tolol Pak. Alvin Lim tuh gila seperti yang kalian bilang. Iya kan, goblok, gak ada untungnya, gila, gak ada untungnya, teriak-teriak tuh buat dia. Yang untung cuma masyarakat, ngapain sih? Mendingan cari kekayaan aja diri sendiri. Ya itu dia Pak, kegilaan dia, kegoblokan dia Pak. Tapi saya gila akan keadilan, saya gila akan kebenaran Pak. Saya mau masyarakat dapat itu. Bagaimana masyarakat? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Ataukah menurut kalian Pak Mahfud yang benar? Perlukah Mahfud membantu Wana Arta atau tidak? Di situ. Perlukah Mahfud membantu masyarakat? Atau biarin aja dia nyawa pres di situ ya, dan melupakan tugas dia sebagai Menko Polhukam ya. Tolong komentar. Terima kasih. Salam cerdas hukum.